Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas tentang materi ya guys. Dan sebelum kalian subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya agar kalian dapat notifikasi saat saya update video terbaru. Perkenalkan, nama saya Febri Darmansyah, NIM T2019-3159, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pemikiran filsafat pendidikan Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yaitu pada saat saya presentasi, Anda diharap memfokuskan mata Anda terhadap presentasi yang saya sampaikan. Yang kedua, ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi kali ini. Baik, langsung ke pembahasan. Yang pertama, biografi Imam Al-Ghazali, yang mana nama lengkap Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, pada nama ini berasal dari Ghazal yang berarti tukang menenun benang. Nah, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol, sedangkan Al-Ghazali ini juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahirannya di sana. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi di kota kecil yang terletak di dekat Tusana, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak. Beliau adalah seorang filosof atau teolog Muslim Persia sana yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Nah, sedangkan gelar Asy-Syafi'i itu menunjukkan bahwa beliau bermadhab Syafi'i, dan Al-Ghazali ini pemikiran ulum Islam yang menyandang gelar pembela Islam atau bisa disebut dengan Hujatul Islam. Nah, dengan mendapat gelar Hujatul Islam tadi, karena kemampuan Al-Ghazali itu mempunyai daya ingat yang kuat dan kebijaksanaan dalam berhujah. Nah, sebab itulah Al-Ghazali sangat dihormati di dunia Islam ini, yakni di Seljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam saat itu. Nah, selain itu, beliau juga mendapat gelar Zainuddin atau hiasan agama dan lain sebagainya. Nah, pada masa muda Al-Ghazali ini banyak bermunculnya para cendekiawan, baik dari kalangan bawah, menengah, dan elit sekalipun. Nah, dalam hal ini menunjukkan sebuah kejayaan Al-Ghazali pada masa mudanya mengenai keadaan tentang sistem pemerintahan, baik struktur tatanan keadilan para pemimpin dan kebenaran agama. Nah, sejak masa itulah kehidupan sejahtera baik sarana maupun prasarana serta dunia pendidikan yang menjadi hal yang menonjol saat itu. Al-Ghazali ini pada masa kecilnya itu dikenal sebagai orang pencinta ilmu, pengetahuan, dan mencari kebenaran yang hakiki. Al-Ghazali ini terus-menerus mencari ilmu walaupun dengan keterbatasan hidupnya. Nah, pada awal studinya, Al-Ghazali mula-mula belajar agama sebagai pendidikan dasar Al-Ghazali yang belajar kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Raziqni, yaitu di Tus sana. Kemudian belajar
kepada Abi Nasr dan Islamidi Jurnaini yang akhirnya kembali ketus lagi. Nah, pada suatu ketika Al-Ghazali mengalami suatu yang sangat menarik yang mendorong serta menjadi cambuk baginya dalam pendidikan. Nah, suatu itu dalam perjalanan pulang ke tempat asal Al-Ghazali dihadang oleh segerombolan perampok dan mereka merampas semua bawaan Al-Ghazali, termasuk barang-barang penting seperti catatan kuliah yang sangat berharga baginya. Nah, kepala kelompok itu menawarkan dan mengejeknya sebagai penghinaan terhadap Al-Ghazali yang hanya tergantung pada beberapa helai kertas. Nah, tanggapan Al-Ghazali terhadap kepala perampok itu positif dan ejekan itu digunakan sebagai cambuk dirinya dan menajamkan ingatannya dan menghafal semua catatan kuliah selama 3 tahun itu. Nah, dari peristiwa itu Al-Ghazali ini yang membangkitkan semangat belajar untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Nah, setelah menyelesaikan studi di TUS itu, Al-Ghazali juga seorang ahli pikir, ahli filsafat Islam yang termuka banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai Madrasah Islamiyah, yaitu pusat pengajian tinggi di Baghdad sana. Kemudian beliau pindah ke Naisabur untuk belajar kepada seorang ahli agama, yaitu Al-Juwaini dan Imam Al-Harmin. Nah, dari beliaulah ini dia belajar ilmu kalam, ilmu usul, dan ilmu pengetahuan agama lainnya. Nah, dalam pembelajaran tersebut, Al-Ghazali itu memandang Al-Juwaini ini sebagai syekh paling alim di Naisabur tadi, sehingga kewafatannya menyebabkan kesedihan yang mendalam baginya seorang Imam Al-Ghazali. Tetapi akhirnya peristiwa itu mengharuskan melangkah lebih jauh terhadap Imam Al-Ghazali yang ditinggalkan Naisabur dan Muskar tempat itu. Nah, suatu tempat atau lapangan luas yang di sana mendirikan berak-berak militer. Nah, itulah sedikit kilas biografi dari Imam Al-Ghazali. Nah, selanjutnya di poin kedua yaitu karya-karya Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali ini telah banyak menghasilkan karya-karya yang diantaranya Maqasid Al-Faifah, yaitu tujuan-tujuan para filsuf, yang sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Begitupun juga dalam ilmu fikih, yang diantaranya itu Al-Basit, yang tentang pembahasan yang mendalam. Juga ada Al-Wasit, yaitu membahas tentang perantara. Juga dalam ilmu akhlak dan tasawuf, yang meliputi Mizanul Amal, yaitu tentang timbangan amal, dan Kimayus Sa'dah, kimia kebahagiaan, dan Mihajul Abidin, yaitu membahas tentang pedoman beribadah dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam peran pendidikan, Al-Ghazali termasuk dalam kelompok sofistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan. Nah, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikiran. Demikianlah hasil pengamatan dari Ahmad Fuad Al-Ahwani terhadap pemikiran pendidikan Islam Al-Ghazali ini. Sementara itu, Haji Muhammad Arifin yang disebut dengan guru besar dalam bidang pendidikan itu mengatakan, bila dipandang dari segi filosofis, Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme yang konsekuen terhadap agama sebagai dasar pandangannya. Nah, dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme atau nyata. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik, dan menurutnya seorang
anak itu tergantung kepada orang tua dan yang mendidiknya atau tenaga pendidikan. Dalam tujuan pendidikan, secara empiris menurut Al-Ghazali adalah hak lain sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan akhirat, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mencapai hal ini, maka diperlukan sebuah alat, yakni berupa ilmu. Nah, sebuah ilmu ini akan didapat melalui pengajaran. Dari sinilah seorang akan mencapai kesempurnaan. Dan pendidikan juga ingin mencapai kebahagiaan dunia. Nah, pada hal tersebut di sini terdapat dua tujuan, diantaranya tujuan pendidikan jangka panjang dan tujuan pendidikan dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka panjang itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama seorang mencari ilmu, maka semakin mendekat kepada Allah. Nah, konsep ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kedudukannya, kemegahan, kegagahan, dan kedudukan yang dapat dihasilkan uang. Nah, karena tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan menimbul kedengkian, kebencian, dan permusuhan. Sehingga pemikiran Al-Ghazali mengenai pendidikan ada beberapa uraian, yaitu tujuan mempelajari ilmu pengetahuan tak lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, dan juga sebagai sarana membentuk alat, juga sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Metode pendidikan Al-Ghazali ada dua, diantaranya metode khusus pendidikan agama dan metode khusus terhadap akhlak. Dalam metode khusus pendidikan agama, yaitu pendidikan agama itu berorientasi dan menitik beratkan kepada pengetahuan akidah dan membentuk kepribadian murid. Dan dengan hal itu, pendidikan agama lebih sulit daripada pendidikan umum lainnya. Dengan demikian, pendidikan akal yang terkait terhadap murid selama proses pendidikan akan mudah untuk dikendalikan dan tidak hanya mementingkan pada aspek rasio, rasa, serta melahirkan peserta didik yang kamil. Hal itu menjadi bukti bahwa agama sebagai figur atau pembimbing akal agar tercipta kehidupan yang seimbang. Dan metode pendidikan khusus akhlak, yang mana dalam metode ini harus diterapkan melalui praktek secara terus-menerus yang serta memerlukan waktu yang untuk berproses. Hal ini diperankan oleh seorang tenaga pendidikan atau seorang guru yang membentuk karakter seorang murid, dan seorang guru itu lebih mengedepankan motivator terhadap murid. Guru itu lebih mengamal yang sudah dipelajari. Dengan demikian, seorang guru harus berprinsip yang lebih mementingkan anak didik daripada dirinya sendiri. Penjelasan kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nama lengkap Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali ini juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahirannya di sana. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi di kota kecil yang terletak di dekat Tusan, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak. Al-Ghazali ini telah banyak menghasilkan karya-karya yang diantaranya Maqasid Al-Faifah, yaitu tujuan-tujuan para filsuf, yang sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Al-Ghazali mengatakan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa terjadinya sampai akhir hayatnya, yang melalui berbagai ilmu pengetahuan. Yang demikianlah ini berbagi menjadi dua, yaitu tujuan pendidikan, yakni ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang, yang di dalamnya terdapat kurikulum dan metode.
Mungkin itu saja yang hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.